Namaste everyone. Kembali lagi dengan saya Diaholic di sini. Kali ini saya akan membahas mengenai diet ahimsa. Ahimsa itu sendiri diambil dari bahasa Sanskrit yang artinya non-harmful, tidak membahayakan makhluk lainnya yang ada di bumi ini. Oke. Diet ahimsa itu sendiri biasanya dilaksanakan oleh para pelaku yoga yang sudah mulai berlatih beberapa tahun lamanya. Biasanya mereka mulai mengenal diet ahimsa. Saya pun mengenal diet ahimsa ini sendiri setelah saya menjalani latihan di yoga retreat India sana. Tetapi saat saya di sana, proses saya menjadi seorang vegetarian itu sendiri tidak mudah ya, karena saya berasal dari Indonesia yang tradisinya adalah memakan daging atau olahan daging itu sendiri. Di setiap perayaan pasti selalu ada daging. Oke, seperti rendang, gulai dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya di sana pun protes kepada owner pemilik yoga retreat itu sendiri. Bagaimana bisa saya sudah membayar mahal yoga retreat, latihan saya kali itu memang cukup lumayan mahal ya. Jadi saya protes, kenapa tidak ada daging gitu? Saya kan sudah bayar mahal dan bla bla bla. Dan owner itu sendiri menjawab kalau maaf, kami yoga retreat, kami bukan hotel. Jadi itu perdebatan saya sedikit dengan owner dari pemilik yoga retreatnya. Oke, jadi selama saya berlatih di sana, saya dekat dengan guru anatomi saya yang sudah mulai menjadi seorang vegan sejak dia berumur 30 dan saat itu dia sudah berumur 51 tahun. Dan dia pun mengajarkan saya bagaimana proses antara pencernaan yang memakan daging dan tidak memakan daging. Saya jelaskan dulu prosesnya pencernaan, perjalanan makanan di saat kita tidak memakan daging. Oke? Jadi biasanya 10 detik kita mengunyah, 30 detik berada di tenggorokan, lalu 1-2 jam berada di perut. Ya, itu yang seseorang yang tidak memakan daging. Oke, lalu proses ke usus kecil di bawah perut kita. Usus kecil ini biasanya di situ proses nutrisi dan yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang ke usus besar. Oke, di usus kecil ini sendiri prosesnya 3-5 jam. Ya. Lalu kembali lanjut prosesnya ke usus besar 8-17 jam. Nah, biasanya kita tidur itu normalnya itu 8 jam. Oke. Dan proses berada di area di area pembuangan yang siap untuk dibuang itu biasanya 24-72 jam. Ya. Dan 72 jam itu sendiri ada 3 hari biasanya ya. Itu maksimalnya ya, tapi dengan latihan yoga biasanya bisa dipercepat seperti dengan gerakan twisting ya. Gerakan twisting seperti ini itu membuat usus kita pun mentwist. Dan di situ otot di perut kita secara tidak sengaja akan menjadi kuat untuk squeezing ya. Untuk squeeze bagian usus kita. Jadi seperti dilatih untuk membantu pencernaan itu makanannya menjadi cepat, halus dan diproses ke
usus-usus selanjutnya. Oke. Itu untuk makanan yang tanpa olahan daging, oke? Tanpa makan daging. Lalu lanjut ke proses makanan atau perjalanan makanan itu sendiri saat kita memakan daging, oke? Biasanya seorang yang makan daging akan mengunyah lebih dari 30 detik, oke? Karena memang daging seempuk apapun biasanya memang perlu dikunyah cukup lama ya. Lalu lanjut ke tenggorokan. Di tenggorokan biasanya perlu proses 60 detik. Oke. Dan lanjut ke bagian pencernaan kita, perut kita ya. Itu 5 sampai 6 jam untuk yang memakan olahan daging. Dan lanjut lagi ke usus kecil. Biasanya itu 8 sampai 12 jam ya di usus kecil. Dan lanjut ke usus besar 14 sampai 18 jam. Cukup lama karena memang proses alami dari perut kita itu tidak ada sesuatu yang tajam ya untuk menggiling makanan yang kita makan. Oke. Dan biasanya orang yang makan daging ini cepat sekali capek, ngantuk, dan bernafasnya pun agak lemah ya. Karena memang banyak sekali penyakit yang dihasilkan dari makanan olahan daging itu sendiri karena tingginya kolesterol. Oke. Lalu lanjut lagi ke proses di bagian pencernaan yang sudah siap untuk dibuang atau menjadi fesus. Oke. Di situ biasanya 72 jam itu ada 3 hari ya. Jadi 24 jam, 62 jam sampai 72 jam itu berdiam di bagian area yang siap dibuang. Tetapi prosesnya pun menjadi sangat lama karena kurangnya makanan untuk mengolah menjadi lebih halus dan bisa untuk dikeluarkan itu perlu banyaknya sayuran juga ya. Oke. Serat itu memang bukan hanya dari sayuran tapi juga bisa dari buah. Dan kalau memang kalian masih sulit menjadi vegetarian, saya sarankan untuk tetap banyak memakan buah dan sayuran. Dan bagaimana diet ahimsa ini bisa menurunkan berat badan? Ya karena itu tadi tidak memakan daging dan olahan dari makhluk hidup lainnya. Lalu kita pun tidak menahan lapar ya, karena memang orang yang tidak makan daging otomatis ususnya itu tidak terjadi pembesaran ya, karena tidak ada pemaksaan untuk mengolah lebih keras lagi makanan yang kita makan, karena sayuran dan olahan lainnya itu sangat mudah diproses oleh pencernaan kita. Oke, jadi dengan adanya usus kita yang tidak membesar, itu otomatis kita tidak akan mudah menjadi orang yang cepat sekali merasa lapar, lemas kalau kita telat makan. Maka itu biasanya orang yang pelaku yoga itu sendiri, sebelum melakukan yoga biasanya kita tidak makan 2-4 jam. Itu biasa saran dari guru yoga di depan kalian, tolong jangan makan dulu sebelum yoga selama 2-4 jam sebelumnya. Itu karena memang badan kita tidak akan merasa lapar dengan diet ahimsa itu sendiri dan jauh lebih kuat ya. Otot-otot di bagian usus kita kuat, tetap mencerna dengan baik, dan akhirnya berpengaruh juga terhadap
nutrisi yang dicerna oleh usus kecil kita membuat kulit kita tampak lebih bagus, karena proses dari buah dan sayuran itu sendiri nutrisinya dicerna oleh otot kecil kita dengan sempurna, karena tidak ada distraction dari olahan daging itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Tetap setia dengan video-video saya dan subscribe, like-nya akan membantu video-video saya selanjutnya. Saya Dia Holid, namaste.